Lihatlah negeri kita. Rapat paripurna eksekutif dan legislatif gitu. Jadi komitmen saya adalah seandainya saya diamanai oleh teman-teman semua dan dikabul Allah Taala, tentu prioritas utama adalah aspirasi kawan-kawan yang memang sangat dibutuhkan, maka menjadi prioritas utama gitu. Tidak. Jadi biasanya ada yang menawarkan, menjanjikan saya akan bangun itu. Tapi kalau bangun infrastruktur itu pasti pembangunannya pakai anggaran pemerintah. Dan itu bisa didapatkan kalau dewanya berjuang di dalam rapat paripurna eksekutif dan legislatif dalam penentuan rancangan pembangunan anggaran tahun tersebut. Itu. Maka kadangkala kalau satu wilayah tidak punya dewan pasti akan sedikit tertinggal. Karena tidak tahu informasi anggaran berapa yang masuk siapa aja. Nah, inilah maksudnya yang ingin saya sampaikan, salah satu program. Yang kedua adalah KIS. Di sini ada JKN, tapi tidak dipungkiri bahwa KIS bagus, jaminan kesehatan masyarakat secara gratis, tapi tidak semua masyarakat itu bisa mendapatkannya. Mendapat kartunya, tapi nggak ada kliniknya. Itu KIS. Masalah sekarang. KIS-nya dibagi bebas, gratis banyak, kliniknya yang nggak ada, hingga kesulitan. Bahkan, ini Mas Dika, mohon izin, banyak masyarakat yang nggak tahu prosedurnya, sehingga KIS itu jadi kartu yang memenuhi dompet saja. Itu. Jadi harapan saya adalah saat ada di Dewan Anda memperjuangkan anggaran yang sebesar-besarnya itu untuk kesehatan, yaitu fasilitas kesehatan. Jadi programnya. Yang ketiga adalah pendidikan. Kalau teman-teman googling yang namanya Bekasi dalam angka, itu 5 kecamatan dapil 1 itu persentasenya adalah 1:5 untuk SMP. Satunya swasta, SMP-nya 5-nya negeri, satunya negeri, 5-nya swasta. SMA-nya 1:10, satunya negeri, 10-nya swasta. Ini berbalik dengan kondisi sekarang, upah 81.000, tapi kita dipaksa sekolah di swasta. Bukan nggak ada negeri, negeri maksimal kapasitasnya 240 sampai 300, masyarakatnya sekarang sudah sampai 3 juta. Itu. Jadi itulah yang akan kami perjuangkan, adalah mengawal dan memperjuangkan anggaran, khususnya anggaran Kabupaten Bekasi yang hari ini kalau kita baca adalah 6 triliun 1 tahun, itu bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Silakan Pak. Ya. Enggak apa-apa, kita santai aja. Iya. Jadi seperti Bapak-bapak ya, ada niatan bahwa kalau memang diberi kesempatan, diberi amanah dan dikabul Allah Taala, maka kami sebagai Dewan Kabupaten Bekasi, ya Dewan DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Buruh, tentu akan yang pertama, karena kami adalah pelaksana dan pengawas anggaran, maka kami akan melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan penganggaran untuk sebesar-besarnya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya, itu. Jadi tidak muluk ya, memang karena ini kejadian real, apalagi sekarang UMK dibatasi 81.000 ya. Kalau teman-teman yang anaknya swasta itu pasti setiap tahun naik minimal 50.000, kalau anaknya 2 berarti 100. Udah tekor ketua. Ini provinsi ini, SK gubernurnya. Ya, itu udah tekor 2.000. Itu untuk biaya sekolah, belum biaya jajannya dan segala macam. Nah, inilah. Tapi kalau seandainya saja bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi bisa mempergunakan anggaran dana daerah Kabupaten Bekasi untuk menambah lokasi sekolah selama 5 tahun kemarin, kemungkinan sekolah negeri bandingannya tidak terlalu jomplang antara swasta. Sebenarnya kita ke swasta dipaksa karena negerinya nggak ada. Apalagi yang namanya SMK, kawasan industri, menuntut lulusan sekolah yang berbasis kompetensi ya. Tapi SMK-nya cuma 1 di Ciksel, di Setu sama di Barusan. Kalau di 3 berarti cuma ada 1.000. Tiap tahun lulusannya itu hampir 5.000 lulusan sekolah itu. Nah, inilah yang menjadi ada niatan saya awal untuk mencalonkan diri
berjuang di legislatif adalah memperbaiki anggaran yang seharusnya buat masyarakat itu lebih banyak. Kita ingat tahun 2020 itu banyak taman dibikin di tengah-tengah jalan, lampu diganti, sementara jaring lampu kampung nggak ada itu gitu. Artinya anggaran itu pokoknya yang kira-kira ngasilin aja ya. Menurut saya gitu, yang ngasilin ada profitnya ya kita bikin kan gitu. Taman di tengah jalan bukannya tambah luasin, tambah nyempitin. Lampu di kabupaten, wilayah pemerintahan kabupaten bagus-bagus. Jaling-jaling di Jaya Sampurna gelap semua, udah kayak di tengah mana kan gitu. Jadi inilah yang harus kita perjuangkan bersama-sama melalui legislatif ya. Karena melalui pemerintah desa sangat berat bagi pemerintah desa untuk berjuang dari level desa sendiri pindah ke kecamatan, belum ke dinasan sampai ke lingkar eksekutif dan legislatif. Kalau tidak ada yang awal ya akan menjadi harapan semu saja. Jadi itu Bapak-Bapak sekalian, mungkin programnya sangat sederhana, tapi mudah-mudahan ini menjadi kabul sehingga mempermudah dan mensejahterakan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi dipersilakan. Tapi sebelumnya saya kasih waktu untuk Mas Agus sebagai caleg DPR Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan sebatah dua patah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.